Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Sis Devil. Mari kita mulai. Seorang wanita tanpa ketakutan ditambah ranjang yang berguncang dengan lonceng di sisi ranjang yang menambah suasana horor. 3 bulan sebelumnya, seorang pria bernama Wan dicomblangkan ibunya dengan anak gadis dari temannya yang bernama Ploy. Pulangnya, Wan mengeluh dengan berkata gadis itu jutek dan tidak bersahabat. Ih, sotoy ah, belum juga pemanasan udah nuduh sembarangan. Beneran jodoh, akhirnya mereka dinikahkan. Sebelumnya, Ibu Ploy mengalungkan benang suci dan berpesan agar jangan pernah sekali-sekali melepaskan dan berdoa sebelum tidur. Seru bener ya acara nikahan di kampung, joget sampai malam dan para undangan pun tepar di tempat. Malamnya, Ploy terlihat ketakutan sambil memegang kalungnya seperti di awal cerita. Wan yang setengah mabuk sudah terlelap. Ploy tampak mengucap sesuatu. Ranjang itu bergoyang dan membunyikan lonceng-lonceng yang diikat di ranjang. Ibu Nyengir Kuda mendengar lonceng yang berdenting dari luar yang dia pikir akan segera menimang cucu. Setelah getaran itu berlalu, tampak seorang wanita berdiri sambil menatap tajam ke arah Ploy. Besoknya hari-hari berjalan seperti biasa. Tetapi ketika malam tiba, Ploy berubah menjadi orang yang berbeda sambil tersenyum. Besoknya Ibu Wen pergi mengunjungi kerabatnya yang sedang sakit untuk beberapa hari dan meninggalkan mereka di rumah. Selama mereka di rumah, Ploy tampak selalu menghindari Wen. Malamnya, di saat Ploy sedang tidur, Wen memotong benang suci yang dipakai Ploy dengan maksud ingin menghadiahkan kalung baru kepadanya. Ploy terbangun dan menanyakan benang sucinya. Wen masih sibuk dengan mengatakan kalungnya lebih bagus daripada benang itu. Ploy pun semakin panik mencari benang sucinya. Benang itu terjatuh di bawah ranjang. Di saat Wen ingin mengambilnya, tangan Ploy tampak menahannya. Ketika Wen menoleh ke belakang, ada wajah seorang wanita. Karena kaget, Wen terbentur ranjang dan pingsan. Setelah itu, kedua temannya lewat di depan rumahnya dan memanggil Wen dari jauh. Di jendela kamar tampak seorang perempuan yang sedang berdiri dan melambaikan tangan. Wen yang sudah sadar melihat dan menghampiri Ploy yang terlihat sedang duduk di kursi goyang dengan memainkan alat musik tradisional. Di saat Wen ingin menyentuhnya, suara kendaraan di luar rumah mengalihkan perhatiannya dan ketika dia melihat kembali ke arah kursi itu, Ploy sudah menghilang. Wen berjalan keluar dan disamperin teman-temannya. Kiat memberitahunya bahwa dia tadi melihat wanita rambut panjang berdiri di dekat jendela, memakai gaun putih dan wajah yang mengerikan. Wen menganggap itu hanya lelucon dan mereka pun pergi. Di dalam rumah, Ploy terlihat normal dan tengah tertidur. Besoknya dia tampak meratapi benang sucinya yang sudah rusak. Malamnya Ploy mulai memperlihatkan gejala aneh lagi. Dia berdiri menatap ke gambar di kalender. Di saat Wen mendekatinya, wajah Ploy yang menoleh ke arahnya itu berubah menjadi mengerikan. Wen lari ketakutan dan menahan nafas. Hantu itu kini merangkak mendekatinya lalu pingsan kena hantaman Wen. Wen pun rela keluar rumah dan tidur di tepi jalan daripada tidur di samping istri hantunya. Keesokan harinya, Wen pulang ke rumah dan mendapati istrinya masih pingsan di lantai. Ploy menceritakan kisahnya dulu waktu dia berumur 16 tahun. Dia pernah ke air terjun Galong dan tenggelam tetapi diselamatkan oleh seseorang. Setelah itu, hal aneh pun terjadi. Dia bagaikan mempunyai 2 kepribadian. Tidak ada yang mau mendekati maupun berteman dengannya. Wen yang polos itu menghiburnya dengan mengatakan semua pasti ada jalan keluar. Setelah menceritakan kisahnya, dia merasa tidak enak hati lalu memutuskan minggat dan mengembalikan cincin kawinnya. Wen yang mencarinya kemana-mana tidak membuahkan hasil malah mendapati motor bututnya mogok. Tiba-tiba Wen melihat Ploy di seberang jalan. Ya si empok balik lagi dia setelah keliling-keliling pakai bus kota. Empok nyusahin deh. Lu kalau ngambek gak jelas diam aja di rumah apa sih? Malamnya Wen mengikat tangan dan kaki Ploy atas permintaannya. Jaga-jaga kalau Ploy berubah jadi setan dan minggat lagi. Tepat jam 10 malam, sesuatu terdengar jatuh di atas atap rumah mereka dan listrik tiba-tiba padam. Kiat dan Son memantau dari luar dan merekam rumah Wen dari jauh hanya untuk membuktikan perkataan mereka tempo hari. Wen menyuruh Ploy untuk tinggal karena dia akan memeriksa ke bawah. Tiba-tiba suara teriakan Ploy terdengar. Rencana kedua temannya adalah pertama-tama harus membawa Wen keluar. Mereka pun hanya membuat pesan singkat di ponselnya, cepat keluar, kita tunggu di luar serta memasukkan gambar SOS yang artinya darurat.
Wen naik ke atas untuk melihat Ploy, tapi ternyata Ploy sudah tidak ada dan sudah berdiri di belakang teman-teman Wen. Di saat mereka memperdebatkan penampakan itu, Ploy semakin dekat dengan mereka. Sorn yang tanpa melihat ke belakang lagi langsung kabur. Wen keluar mencarinya dan menemukan Ploy yang sudah tergeletak di tepi sungai beserta seorang biksu kecil di sampingnya. Setelah didekati, biksu kecil itu sudah tidak ada. Keesokan harinya mereka pun menemui seorang biksu. Mereka dengan sabar menunggu biksu yang membahas tentang upgrade laptop di telepon. Bahkan dalam hal ini biksu lebih canggih dari warga kampung di sana. Setelah mereka menceritakan apa yang terjadi, si biksu menyarankan mereka untuk bertemu psikiater dan membahas tentang film Hollywood yang menurutnya, orang-orang Amerika itu sangat jenius di mana mereka membuat film berdasarkan kenyataan, tidak seperti film-film Thailand yang dulu pernah ditontonnya. Film yang mengisahkan ada dua kepribadian. Di saat siang dia baik-baik saja, di malamnya dia membunuh. Sebenarnya itu bukan kerasukan tetapi lebih pada masalah mental, bukan hantu menurut biksu. Pertemuan yang sia-sia. Wen pun bertanya apakah ada dukun yang lebih canggih. Ada, namanya Guru Kong, sahut temannya. Mereka pun berencana akan bertemu dengan Guru Kong besoknya. Malamnya, Wen menutup rapat semua pintu dan jendela serta mematikan lampu untuk menghindari kedatangan teman-temannya. Pasukan rusuh pun pergi setelah mendapatkan rumah itu seperti tidak berpenghuni dan bermain judi di tempat lain. Di rumah Wen, pintu seperti digedor-gedor kembali. Di tempat judi, sepasang kaki tampak tergantung di belakang Pia. To yang melihat itu langsung pamit pulang meninggalkan Pia sendiri di sana, sedangkan kedua begundal masih mengantri kamar kecil. Sorn yang berada di kamar kecil meminta Kiet untuk menyanyikan lagu hanya untuk memastikan Kiet tetap di luar selagi dia beol. Kiet pun mengiyakan tapi bernyanyi lagu setan sambil menari. Hantu itu muncul di belakang Sorn. Kiet terus menyanyikan lagu setan yang liriknya mengajak setan untuk datang. Sorn sudah tidak tahan mendengarnya dan keluar untuk menyemprot Kiet. Di saat Kiet melihat ada hantu di toilet, dia langsung kabur. Sorn yang belum kelar beol berencana melanjutkan, tetapi keluar lagi setelah menyadari hantu itu di dalam. Pia yang merasa teman-temannya terlalu lama meninggalkannya itu menyusul ke toilet. Dia pun mulai dengan ide jahilnya yang ingin memotret dari atas tetapi tidak mendapatkan gambar apa-apa. Pintu toilet terbuka dengan sendirinya dan Pia masuk untuk mendapatkan foto lainnya. Ketika dia keluar dan memeriksa ponselnya, di sana terlihat foto hantu dan dia pun langsung ngacir. Wen yang masih mencari Ploy sampai di sebuah ladang. Lampu penerangan tiba-tiba mati. Bayangan perempuan pun lewat di sana. Di saat lampu menyala kembali, hantu itu menampakkan diri di depan Wen. Seperti tidak ada tujuan, dia pun pulang dan di rumah ternyata ibunya sudah kembali. Wen yang celingak-celinguk mengatakan pada ibunya dia sedang mencari ular yang masuk ke rumah mereka tempo hari. Si perempuan hantu tiba-tiba sudah berdiri di belakang ibunya. Wen langsung memeluk ibunya dan menyuruhnya untuk beristirahat di dalam, sedangkan Ploy sudah pingsan di luar. Ibu Wen mengatakan dia mempunyai 2 kalung Buddha yang akan dihadiahkan kepada putra dan menantunya. Wen mencegahnya untuk melepas kalung itu dengan berbagai alasan dan menyuruhnya beristirahat agar ibunya tidak melihat keluar. Besoknya Ibu Wen mendapatkan pesan yang mengatakan dia dan Ploy akan pergi berbulan madu dan akan segera memberinya cucu. Ibunya pun nyengir setelah membaca catatan itu. Sebenarnya yang terjadi adalah mereka pergi mencari dukun sakti yang kebetulan bertempat tinggal jauh dari rumah mereka. Seorang pria misterius duduk di kamarnya sambil memandang ke arah Ploy. Di kamar hotel, Ploy kembali melakukan hal aneh dengan mengoles darah ke wajahnya selagi Wen di kamar mandi. Keluar-keluar, Ploy mengatakan dia membutuhkan es untuk menggosok punggungnya. Wen yang mendengar itu langsung bersemangat menyiapkan es. Di saat dia kembali, Ploy sudah raib. Wen pun mencarinya keluar dan setelah kembali, Ploy sudah berada di kamar tetapi bukan kamar mereka. Seorang tamu misterius yang tinggal di hotel itu lewat dan menatap ke dalam kamar. Pintu tiba-tiba tertutup dan terkunci dengan sendirinya di saat Wen ingin menghampirinya. Ploy terlihat pucat. Wen yang mengajaknya pulang ke kamar mereka tiba-tiba bertingkah genit dan rebahan di ranjang. Acara romantis khayalan pun berubah menjadi horor. Wajah Ploy berubah menjadi hantu dan menakuti Wen, lalu dia pun bangun dari mimpinya. Tiba-tiba pria yang ada di mimpinya yang juga tamu di kamar sebelahnya itu sudah di sana dan mengatakan wanita bersamanya itu sangat aneh. Dia mengatakan bisa membantu Wen dan berjalan kembali ke kamarnya yang diikuti Wen.
Laki-laki itu menunjukkan pisau yang diakuinya bisa membunuh hantu. Seseorang lalu memanggil Won dari belakang dan menanyakan sedang apa. Won menjawab sedang berbicara dengan dan terdiam di saat dia melihat ke dalam kamar yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Mendapati kejadian aneh itu, mereka pun segera check out dari hotel dan menumpang kendaraan sana-sini untuk sampai di tempat Guru Kong. Sayangnya menurut kepala desa, Guru Kong sudah meninggal bulan lalu. Hari itu mereka diperbolehkan nginap di sebuah rumah di desa itu. Seperti biasa, malamnya Ploy diikat. Tidak berapa lama suaranya berubah. Won mencoba berkomunikasi dengan hantu yang merasuki Ploy dan hal itu mengundang perhatian kepala desa. Pak kepala desa mengatakan istrinya bukanlah manusia dan ingin menembaknya. Won mencegah sedangkan hantu itu tertawa dengan menggoyang-goyangkan kepalanya. Hantu itu loncat ke punggung Won dan mencekiknya. Kepala desa pergi dan melemparkan sebuah patung Buddha. Won yang mendapatkan patung itu kemudian segera menempelkan ke wajah hantu dan dia pun pingsan. Besoknya Won membawa Ploy pergi. Menurut kepala desa, Buddha memberikan petunjuk bahwa dia harus pergi ke tempat di mana semua ini bermula. Mereka pun menumpangi sebuah mobil tapi apesnya kena razia petugas dan berakhir di kantor polisi. Di saat sesi tanya di kantor polisi yang kebetulan sudah menjelang malam, Ploy kembali memperlihatkan gejala dan mengatakan aku ingin pulang ke rumah. Won mengingat kejadian-kejadian sebelumnya di mana hantu itu juga terus-terusan mengatakan ingin pulang ke rumah. Karena kalimat itu, sekarang Won tertuduh telah menipu Ploy bekerja di prostitusi. Lampu tiba-tiba padam dan sebuah teriakan kemarahan seorang perempuan itu memberikan kesempatan supir dan lainnya untuk kabur. Tidak hanya mereka, para polisi pun ikut kabur. Keesokan harinya, Won mengalungkan patung Buddha itu ke badan Ploy untuk mencegahnya berubah. Won segera membawa Ploy ke air terjun. Setelah berhari-hari, sampailah mereka di sana. Won yang ingin memastikan letak air terjun itu memeriksa ke bawah dan menyuruh Ploy untuk menunggu. Setelah dia kembali, Ploy sudah tidak ada. Won berteriak memanggil Ploy dan ada sahutan suara Ploy tetapi wujudnya tidak tampak. Seorang biksu kecil tiba-tiba muncul dan berjalan pergi. Won mengejarnya dan menemukan Ploy yang tergeletak di tepi sungai bersama seorang perempuan yang sedang nyuci. Perempuan itu menyuruhnya untuk pergi. Biksu kecil itu kembali berdiri di samping Won. Melihat istrinya yang tidak berdaya, entah masih hidup atau mati, Won mengingat masa-masa sewaktu mereka bersama. Won selalu berkata kepada Ploy, setiap masalah pasti ada solusi. Itu kata Tuhan. Biksu kecil itu tersenyum dan mengangguk kepadanya. Won dengan yakinnya menghampiri Ploy dan wanita itu terus menyuruhnya untuk pergi karena dia akan membawa Ploy bersamanya. Wanita itu berbicara dengan batin mengatakan bahwa dia kesepian dan butuh teman. Won pun dengan tegas menentang dan menyuruhnya untuk kembali ke alamnya. Wanita itu menatap lalu menghilang. Ploy pun kembali sadar. Dari kejauhan, biksu kecil itu kembali terlihat juga wanita hantu itu yang berkata, aku akan pergi sekarang. Dia pun ikut bersama biksu kecil itu berjalan pergi dan menghilang. Won dan Ploy pun akhirnya menjalani kehidupan normal dan sebentar lagi mempunyai bayi. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa!